Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadel Sasongko. Saya dari Sistem Informasi 2018. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari UTS Audit Sistem Informasi. Di sini saya memiliki 5 pertanyaan, yaitu yang pertama, berikan penjelasan manfaat dan tujuan dari audit sistem informasi. Pertama-tama, manfaat dari audit sistem informasi adalah untuk meningkatkan perlindungan atas aset TIK lembaga pemerintahan yang merupakan kekayaan negara, atau dengan kata lain, aset milik publik. Yang kedua, untuk meningkatkan integritas dan ketersediaan sistem data yang digunakan oleh lembaga pemerintahan, baik dalam kegiatan amal dan kegiatan internal lembaga maupun dalam memberikan layanan publik. Untuk meningkatkan penyediaan informasi yang relevan dan handal bagi para pemimpin lembaga pemerintahan dalam mengambil keputusan dalam menjalankan layanan publik. Terus juga untuk meningkatkan peranan TIK dalam pencapaian tujuan lembaga pemerintahan dengan efektif. Untuk tujuannya sendiri, di sini ada dua, yaitu conformance kesesuaian dan performance kinerja. Untuk conformance itu adalah kelompok tujuan audit sistem informasi ini difokuskan untuk mendapatkan kesimpulan dari aspek kesesuaian, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan kepatuhan. Untuk performance sendiri bertujuan untuk efektivitas, efisiensi, dan kehandalan. Secara umum, tujuan audit sistem informasi adalah untuk memeriksa kecukupan pengendalian lingkungan, keamanan fisik, keamanan logikal, dan juga keamanan operasi sistem informasi. Untuk memastikan sistem informasi benar-benar sesuai dengan keperluan, menjadikan bisa membantu organisasi untuk meraih tujuan strategis. Nomor 2, audit sistem informasi sangat penting dilakukan oleh organisasi. Ada 3 hal yang harus Anda jelaskan sebagai berikut. Siapa saja yang terlibat, teknik apa yang digunakan, teknik auditnya, dan bagaimana metodologinya. Nah, untuk siapa saja yang terlibat dalam audit sistem informasi itu, mereka adalah yang melakukan audit atau yang kita sebut auditor. Auditor itu ada dua, auditor internal dan auditor eksternal. Auditor internal itu ada orang perusahaan itu sendiri yang mengerti tentang audit, dan untuk eksternal itu merupakan orang dari luar perusahaan yang bersifat independen atau memiliki perusahaan sendiri, dan tentunya juga sang pemilik perusahaan, CEO dan COO. Untuk tekniknya itu ada audit laporan keuangan, financial statement audit, adalah audit yang dilakukan untuk mengetahui tingkat kewajaran laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, apakah sesuai dengan standar akuntansi keuangan, serta tidak menyelah uji materialitas apabila sistem akuntansi organisasi yang diaudit merupakan sistem akuntansi berbasis komputer. Maka dilakukan audit terhadap sistem informasi. Apakah proses mekanisme sistem dalam program telah sesuai? Di sini ada 3 dalam untuk audit sistem informasi untuk bagian komputer itu ada post implementation audit, audit setelah implementasi, concurrent audit, audit secara bersama-sama, dan audit unconcerned audit secara bersama-sama. Tadi kan secara bersama dan ini secara bersama-sama. Selanjutnya ada metodologi auditnya sendiri. Biasanya auditor TI menerapkan teknik audit bantuan komputer, disebut juga dengan CAAT atau Computer Aided Auditing Technique. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya data transaksi penjualan, pembelian, transaksi aktivitas persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lainnya. Yang ketiga, jelaskan kode etik dalam proses audit sistem informasi. Di sini ada sekitaran 5-6. Yang pertama, insan audit sistem informasi Indonesia adalah warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, insan audit sistem informasi Indonesia mengutamakan keluhuran dan integritas yang terpuji. Yang ketiga, insan audit sistem informasi Indonesia senantiasa memelihara kebersamaan sesama anggota komunitas, mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi. Yang selanjutnya, insan audit sistem informasi Indonesia senantiasa berupaya untuk sungguh-sungguh dalam meningkatkan pemahaman, penambahan pengetahuan, dan membagi pengalaman dalam bidang pemeriksaan, pengendalian, dan pengamanan sistem informasi. Selanjutnya, ada insan audit sistem informasi Indonesia senantiasa mengutamakan kemandirian, menghindari ketergantungan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang langsung maupun tidak langsung. Nah, untuk nomor 4, sebagian besar penyebab yang mendorong pengembangan
fungsi audit SI di perusahaan adalah seringnya terjadi penyalahgunaan komputer. Jelaskan tipe penyalahgunaan komputer tersebut. Di sini saya punya jawabannya, yaitu jenis-jenisnya itu ada hacking, virus, hardware, software, fasilitas yang dicuri. Nah, untuk hacking sendiri adalah seseorang yang dengan tanpa izin mengakses sistem informasi sehingga dapat melihat, memodifikasi, dan menghapus program komputer atau data atau mengacaukan sistem. Nah, untuk virus sendiri, virus adalah sebuah program komputer yang menempelkan diri dan menjalankan sendiri sebuah program komputer atau sistem komputer di sebuah disket, data atau program bertujuan mengganggu atau merusak jalannya sebuah program atau data komputer yang ada di dalamnya. Virus dirancang dengan tujuan yang pertama mereplika dirinya secara aktif dan kedua mengganggu untuk merusak sistem informasi, program, atau data. Dampak dari penyalahgunaan komputer itu tersendiri adalah hardware, software, data, fasilitas dokumentasi, dan pendukung lainnya rusak, hilang dan dicuri atau dimodifikasi dan disalahgunakan. Dan selanjutnya ada kerahasiaan atau informasi penting dari orang atau organisasi rusak atau hilang, dicuri, atau dimodifikasi. Aktivitas personal rutin akan terganggu kejahatan dan penyalahgunaan komputer dari waktu ke waktu semakin meningkat. Hampir 80% pelaku kejahatan adalah orang dalam dari perusahaan tersebut. Itu saja jawaban UTS dari saya. Jika ada kurang-kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.